Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak nikmat, di antara nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Sekarang saya akan jelaskan pidato singkat tentang memanfaatkan waktu luang untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, zikir secara bahasa memiliki beberapa makna. Di antaranya makna yang paling terkenal ialah mengingat, mengucapkan atau melafazkan. Zikir dalam istilah syariat dapat bermakna menghidupkan hati sebagaimana sabda Rasulullah SAW, matalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru masalul hayy wal mayyit. Yang artinya perumpamaan orang yang mengingat Rabb-nya atau berzikir dengan orang yang tidak mengingat dalam zikir, laksana orang yang hidup dan dengan orang yang mati. Dan ini barang siapa yang ingin menghidupkan hatinya, maka hendaklah dengan berzikir. Allah Ta'ala berfirman, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah menyesuaikan untuk mereka pengampunan dan pahala yang agung. Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya ada golongan orang-orang mahrum yang dimasukkan adalah golongan almarhum, ialah orang-orang yang diharamkan dari kebaikan, boleh jadi karena kelalaian dan kemaksiatan yang ia larut di dalamnya. Golongan orang-orang almarhum dalam berzikir ialah orang yang memiliki kesempatan dalam waktu, namun ia tidak menggunakan kesempatan waktu tersebut untuk berzikir. Kadang-kala kita mendapati banyak di antara manusia yang mampu mencari nafkah dan mengumpulkan harta, namun ia tidak menginfakkan atau bersedekah dengan hartanya. Padahal mereka adalah orang kaya dan berada atau serba ada. Demikian pula orang yang diberikan kemampuan dan kesempatan untuk berzikir, namun dia tidak memanfaatkan waktunya untuk berzikir. Meskipun tidak dipungkiri, ada juga orang-orang yang punya kesempatan untuk berzikir, lalu dia memanfaatkan kesempatannya tersebut untuk memandang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bahan renungan, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumi mi'ati marrah, itatu khotoyahu wa in kanat misal zabdil bahr." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang baca subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan dengan segala pujian baginya, dalam sehari 100 kali, maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Seseorang mungkin saja bertanya, apakah janji ini benar? Atau dengan pertanyaan lain, apakah hanya dengan membaca kalimat sesederhana ini maka orang-orang benar-benar diampuni dosa-dosanya walaupun bagai buih di lautan? Maka jawabannya ialah bahasa tersebut benar karena hadis ini adalah hadis yang sahih. Zikir adalah amalan yang sederhana dan mudah namun memiliki keutamaan yang agung. Balasan sangat besar, namun pertanyaannya adalah siapakah yang memanfaatkan tauhid untuk mendapatkan taufik untuk mengamalkannya? Maka tidak mengherankan kita temukan kelalaian manusia dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Juga sebagaimana kelalaian orang kaya yang tidak bersedekah dengan hartanya. Jadi persoalannya bukan hanya pada kesempatan beramal saja, akan tetapi menjadi inti atau akar dari permasalahannya adalah ada pada taufik dan petunjuk untuk mengamalkannya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, An Ibni Abbas an Juwairiyah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla subhi wa hiya fi masjidiha thumma raja'a ba'da an afha wa hiya jalisah faqala ma zilti ala halillati faraqatuki 'alaiha qalat na'am qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad qultu ba'daki arba'ati kalimatin talata marrat law wuzinat bima qulti mundul yaumi lawazatat hunna subhanallah wa bihamdi
ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih midada kalimati. Dalam hadis ini diceritakan suatu ketika Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha salat subuh dan duduk berzikir hingga datangnya waktu duha. Lalu Rasulullah SAW kembali dan masih menemuinya seraya bersabda, "Engkau masih duduk di tempat setinggal saya tadi?" "Ya, wahai Rasulullah," jawabnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sungguhnya engkau mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali, jika ditimbang maka sangat memberatkan timbangan." "Apakah itu wahai Rasulullah?" tanya Juwairiyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Subhanallahi wa bihamdihi arada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati," sebanyak 3 kali. Lalu Juwairiyah membacanya di antara waktu setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari. Membaca zikir ini hanya memakan waktu sekurang-kurangnya 10 detik. Jadi sebagaimana ada berinfak ada yang diharamkan darinya, maka demikian pula dengan zikir. Sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu sangat terbuka bagi setiap orang. Jika Anda belum diberikan kelebihan harta untuk bersedekah, maka masuklah dari pintu pahala kebaikan lainnya, yaitu dengan banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wal kalimatu thayyibah shadaqah." Yang artinya, dan kalimat thayyibah atau perkataan yang baik itu ialah suatu sedekah. Dan yang lebih utama adalah orang yang berinfak namun diberikan kekuatan juga untuk banyak berzikir. Namun Allah tidak menzalimi seseorang pun dari hamba-hambanya dan memberikan kepada yang lainnya pintu-pintu kebaikan tergantung pada kelebihan dan keutamaan masing-masing. Namun siapakah yang diberikan taufik untuk melakukan amalan sederhana ini namun ganjarannya sangat besar? Dalam hadis Sahih At-Tirmidzi disebutkan satu hadis, "Ar-rajulan qala, ya Rasulullah, in syara'i al-Islam qad kasirat ali faqabarni bi syai'a itashbat bihi faqala la yazalu lisanak radban min dzakarillahi ta'ala." Artinya dari Abdullah bin Busr, dia berkata, seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya syariat Islam telah banyak aku terima. Oleh karena itu beritahulah aku sesuatu hal buat peganganku." Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Tidak henti-hentinya lidahmu basah karena zikir pada Allah, dan lidahmu selalu mengucapkannya." Oleh karena itu hendaknya kita berbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla, supaya lisan kita senantiasa basah dengan mengingatnya dalam berzikir. Akhir kata, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa berzikir dan tidak menjadikan kita sebagai golongan orang-orang al-mahrum. Untuk kasihan drama singkat saya pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan maka mohon dimaklumi, karena itu kesalahan datang dari saya, sementara yang sebetulnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.